Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat edukasi, pada kesempatan kali ini kita akan menginformasikan tentang apa perbedaan gaji ke-13 untuk CPNS, PNS, dan P3K. Ini penjelasan dari Kementerian Keuangan, Bapak Ibu. Jadi ada perbedaan pemberian gaji ke-13 bagi ketiga komponen ASN tersebut. Bagaimana perbedaannya? Mari kita simak, Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat edukasi, mungkin ada bertanya-tanya apa bedanya gaji ke-13 bagi CPNS, PNS, dan P3K. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana kita ketahui bahwa pemerintah telah mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2022 tentang pemberian THR serta gaji ke-13 tahun 2022 ini. Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani menuturkan bahwa dengan adanya kebijakan tunjangan hari raya dan tunjangan gaji ke-13 diharapkan dapat mendorong percepatan ekonomi nasional dengan meningkatkan daya beli masyarakat. Lantas, siapa saja yang berhak mendapatkan gaji ke-13 ini? Nah, Bapak Ibu sekalian, berdasarkan PP nomor 16 2022 ayat 2 dinyatakan bahwa pemerintah memberikan tunjangan hari raya dan gaji ke-13 tahun 2022 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiunan, dan penerima tunjangan sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara. Nah, di dalam PP 16 2022 tersebut, Pasal 3 dinyatakan bahwa yang berhak untuk mendapatkan gaji ke-13 itu antara lain PNS dan calon PNS, kemudian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, prajurit TNI, anggota Polri, dan pejabat negara. Nah, selain 5 komponen di atas, yang berhak mendapatkan gaji ke-13 juga adalah pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan. Nah, pertanyaan sekarang, apakah bedanya antara gaji ke-13 bagi calon PNS, PNS, dan P3K? Nah, di dalam TP nomor 16 itu Bapak Ibu ada beda ketiga komponen tersebut, yaitu calon PNS, PNS, dan P3K. Untuk gaji ke-13 calon PNS yang sumber pendapatannya dari APBN itu terdiri dari 80% dari gaji pokok PNS, ditambah tunjangan keluarga, ditambah tunjangan pangan, ditambah tunjangan umum, dan 50% tunjangan kinerja sesuai jabatan, pangkat, peringkat jabatan atau kelas jabatan. Nah, itu untuk calon PNS, Bapak Ibu. Nah, untuk gaji ke-13 calon PNS yang bersumber dari APBD, maka yang didapat oleh CPNS yaitu 80% dari gaji pokok, ditambah tunjangan keluarga, ditambah tunjangan pangan, plus tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan tambahan penghasilan paling banyak 50% bagi instansi pemerintah daerah yang memberikan tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai jabatan, pangkat, peringkat jabatan, dan kelas jabatannya. Nah, itu untuk calon PNS yang di pusat maupun di daerah, Bapak Ibu. Kemudian untuk gaji ke-13 PNS yang anggarannya dari APBN, maka yang akan diterima diantaranya adalah gaji pokok, ditambah tunjangan keluarga, ditambah tunjangan pangan, ditambah tunjangan jabatan atau tunjangan umum, ditambah 50% tunjangan kinerja. Sedangkan untuk PNS yang bersumber dari APBD terdiri dari gaji pokok, ditambah tunjangan keluarga, ditambah tunjangan pangan, kemudian plus tunjangan jabatan atau tunjangan umum, juga ditambah penghasilan paling banyak 50% bagi instansi pemerintah daerah yang memberikan tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai jabatan, pangkat, peringkat jabatan atau jabatannya. Nah, sedangkan yang terakhir
Bagi P3K Bapak Ibu, jadi gaji 13 P3K juga akan mendapatkan, alhamdulillah ini, yaitu untuk P3K ini yang anggarannya dari APBN terdiri dari gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan ditambah 50% tunjangan kinerja. Kemudian untuk anggarannya yang dari APBD terdiri dari gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, ditambah penghasilan paling banyak 50% Bapak Ibu. Nah, itulah Bapak Ibu perbedaan antara 3 komponen penerima gaji ke-13 khusus untuk calon PNS, PNS dan P3K. Mudah-mudahan bermanfaat informasi ini. Jika bermanfaat silahkan di subscribe. Diucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.